Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Kabibah, itu sama Rabita Alawiyah. Mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati? Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paserean ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman, digituin. Paserean punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabita Alawiyah. Sekarang saya minta jangan 31 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia. Bahkan lebih 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah nasab Ba'alwi polemiknya dihentikan. Ya. Itu menurut ulama ya, beberapa betul, ulama. Ya, betul Gus. Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya polemik nasab Ba'alwi ini tidak akan bisa berhenti. Oh gitu Gus. Sebab apa? Sebab ini sudah jadi gerakan rakyat. Rakyat Indonesia sudah bergerak dan sudah memberikan asumsi, di mana asumsi itu adalah kesimpulannya ini nasab ini harus segera diselesaikan, bukan dihentikan. Karena sampai detik ini belum ada yang mampu menyelesaikan. Karena kasusnya akhirnya melebar. Terjadi ada makam-makam palsu yang berkaitan dengan habaib, ada doktrin-doktrin yang kadang-kadang tidak benar. Jadi menurut saya masalah ini tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti. Dan tidak akan ada ujungnya. Karena apa? Karena ini masalah dari dulu sudah ada, dan masalah ini nggak pernah berhenti. Dari zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya sering kali mengucapkan itu. Dari abad ke-8, abad ke-9, bahkan yang ada di Yamannya sendiri itu masih mempertanyakan tentang masalah nasab, keabsahan nasab daripada Ba'alwi ini. Bayangkan ulama-ulama zaman dahulu yang telah memberikan satu statement yang tajam tentang masalah nasab Ba'alwi. Bahkan ada sebagian ulama yang kontemporer, yang seorang syarif, seorang Sayyid Al-Hasani, sampai dia menuliskan satu statement yang sangat tajam, ibtalun nasab li ali Ba'alwi, dengan paparan yang sangat tajam secara ilmiah, membatalkan nasab. Tapi kan masalah ini kan terus bergulir, terus masih ada tetap, dari dulu sampai sekarang kan masih ada. Apalagi orang-orang yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dengan mengatasnamakan keturunannya Rasulullah atau mengeksploitasi keagungan sebagai zuriyahnya Rasul, itu zaman dulu sudah ada. Sakjane Yai Maduddin itu ingin menjaga marwah Rasulullah, tidak membenci siapa-siapa. Siapapun yang ngaku jadi zuriyah Nabi harus terbukti secara ilmiah. Menurut karepe mek anu. Mek aku kalau sudah ada studi ilmiah, saya pasti milih yang ilmiah daripada yang tidak ilmiah. Nah berarti saya butuh suri nggak manut Mbah Hasyim, nggak manut Mbah Wahab. Nubeng penjenengan itu dengan siapapun menaruh rasa hormat. Namanya ulama itu memandang siapapun ya bi'ainir rahmah. Tapi beliau kan belum meneliti, hanya husnudzon. Sedaya para kiai lan sedaya dzurriyat sanggeng Wali Songo wis suwe dilalekke nggih. Sing dieling iku sing teko Yaman ae. Sampai nyucup-nyucup niki kula jenengan sedaya eling asli sanati ilmu Jawa. Gak oleh lali. Sampai iso salat sing muruki ya kiai Jawa.
jenengan iso maca Safinah sing muruki ya Kiai dawa, sampean iso ngaji takrib lungguhe ya karo Kiai dawa, jenengan saged apal Alfiyah Johar Maknun Khatam Ihya Ulumuddin ya karo Kiai ngono sing mau amplopi kok teko Yaman. Ayo cek manfaat ilmune balik nang sanad asline. Wali Songo iso nurunke wong alim-alim koyok Lirboyo, koyok Ploso, koyok Sidogiri, koyok Tebu Ireng. Burung yang sekian ratus bahkan sekian ribu pondok-pondok pesantren yang asli niku ndadekke ulama-ulama di Indonesia. Yang lain nggak bisa ngelahirno ulama, ngelahirno ngelama iso. Nek bumine Gusti Allah sing akeh waline sak ngalam donya Indonesia niku. Jangan terprovokasi, bumi yang paling banyak walinya Allah bukan di Mesir, bukan di Arab, bukan di Yaman, tapi di Indo. Dzurriyyate Kanjeng Nabi, anak turun Kanjeng Nabi yang namanya Sayyid dan Syarif yang paling banyak berdomisili di Indo. Makanya pantas Indonesia lebih aman dari Mesir. Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap ya tahun 1830. Para Sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat ya. Itulah kita temukan banyak makam-makam para Sayyid ini di berbagai wilayah ya. Itu cirinya para Sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz ya. Hijaz itu di daerah Mekah Medina sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah Perang Diponegoro, itu didatangkan para Habib dari Yaman ya. Itu pelaksanaan gamelok perang ya, langsung datang di sini ya. Itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam. Itu orang-orang yang dari Yaman ya. Jadi gelombang itu. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga, nggak tahu itu Alif, Al-Idrus, As-Saggaf ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman ya. Jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman ya. Kita temukan di wilayah Lumajang itu makam keramat, makam situ ini makam Mbah Saji. Nah ketika kita lacak ternyata makamnya Sayyid Abdul Qadir dan Sayyid Abdul Rohim, mengikuti Diponegoro yang melarikan diri. Ternyata nama itu ada semua catatan itu. Saudara-saudara, hari ini orang yang bisa ditipu adalah orang yang masih husnudzon kepada penipu. Orang yang masih bisa dibohongi adalah orang yang husnudzon kepada para pembohong. Orang yang bisa dizolimi hari ini adalah orang yang masih husnudzon kepada orang-orang yang zalim. Orang yang bisa ditindas hari ini adalah orang-orang yang masih husnudzon kepada para penindas. Ruwiya an Gus Miftah fi YouTubihi bi annahu dakhala alaihi kabibun